Halo guys, sebelum dimulai videonya, aku mau ngingetin kalau aku lagi buka open commission. Jadi, buat kalian yang mau pesen, kalian bisa DM aja aku langsung di Instagram. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Setelah aku ngedit ini video, aku baru sadar kalau selama aku rekam suaranya, aku salah nyebutin namanya. Karena namanya itu Rinko, bukan Reiko. Oh my god. Aku udah males rekam suara ulang, jadi ya mohon maaf ya guys ya untuk salah penyebutan nama. Nanti aku tulis subtitle aja di layar. Oke, kita lanjut ke videonya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini guys, kita lanjutin lagi gambar-gambar kita sampai ke 100 di tahun ini. Oh yeah. Dan di video kali ini guys, aku bakal gambar fan art dari karakter yang ada di manga Sensei Wakoi, yang nama panjangnya aku lupa, nanti aku tulis di layar. Jadi di sini aku mau gambar MC perempuannya, yaitu si Reiko. Sembari aku gambar, aku bakal jelasin tentang manga ini ya, karena manga ini kataku sih lumayan seru ya, dan udah tamat juga kalau kalian mau baca. Jadi manga ini bercerita tentang seorang wanita yang berumur 25 tahun dan dia adalah seorang guru dan dia jatuh cinta kepada muridnya. Ya, klasik tapi seru. Dan muridnya di sini seorang pria yang bernama Ayase Ryo. Murid yatim piatu yang mandiri dan hobi bekerja. Jadi ceritanya itu ya domestic kanojo kalau kalian tahu, tapi versi happy endingnya. Dimana cerita itu tentang keseharian mereka yang menyembunyikan rasa cinta mereka supaya tidak ketahuan oleh teman-teman atau di sekolahnya gitulah. Jadi cerita itu lumayan wholesome ya menurutku dan seru aja. Cuman ada 42 atau 47 chapter gitu dan udah tamat. Ya walaupun tamatnya itu berasa di skip gitu ya, karena emang di skip berapa tahun selesai. Karena premis utamanya itu adalah si guru cewek ini nggak bakal nerima cowok ini kalau belum umur 20. Tapi mereka itu sama-sama saling suka ya. Tapi senseinya tahu lah dia masih memiliki moral, jadi nggak bisa pacaran sama muridnya gitu. Cowok ini bernama Ayase Ryo selalu godain senseinya, yang bikin senseinya itu jadi harus menahan diri gitu. Jadi senseinya itu nggak bisa ngungkapin perasaannya, tapi Ryo-nya terus mancing-mancing gitu. Dan ya menurutku ceritanya lumayan seru ya untuk diikutin, karena cuma 40-an chapter juga dan udah tamat. Jadi saranku kalian bisa baca sini manga, lumayan seru juga. Ya karena belum ada adaptasi animenya, jadi ya lumayan worth it gitu untuk dibaca. Dan di sini aku coba gambar MC wanitanya yang bernama Reiko tadi. Di sini aku bikin konsepnya itu Reiko-nya yang habis dijailin terus mukanya itu ngeblas merah gitu. Karena dia sering banget ekspresi kayak gini di manganya. Jadi ya udah aku buat gitu aja, yang kayak dia habis digodain gitu sama si MC cowoknya dan bersandar di sebuah papan tulis gitu. Suasana yang aku bikin adalah suasana sore hari, jadi ya lumayan hangat gitu nanti tonnya. Ya udah, jadi aku langsung bikin aja sketsanya seperti yang aku bilang. Dia lagi bersandar di papan tulis. Dan ya setelah sketsa selesai, aku lanjut base color. Dan sebelum base color ini, sketsanya agak sedikit aku zoom karena lumayan gimana ya, kayak kurang fokus gitu. Dan di sini aku tahu gambar tangannya ini salah banget. Kenapa tangannya kecil? Makanya itu juga salah satu alasannya aku zoom ya, biar tangannya nggak usah kelihatan. Susah banget buat tangan bro. Dan ya mungkin itu aja kendala yang aku hadapin waktu bikin sketsa sih. Jadi ya udah langsung lanjut ke base color.
Dan ya setelah base color selesai, aku lanjut ke shading. Di shading ini nggak butuh yang susah-susah banget sih, karena emang cuman simple doang kan. Yang susah di shading ini adalah aku masih kesulitan untuk ngebuat lipetan baju. Kenapa susah banget buat lipetan baju dah? Terutama untuk warna coklat. Itu selalu susah dibuat. Aku pernah buat karakter berbaju coklat juga, itu susah dibuat. Kalian bisa lihat ini gambarnya. Ini emang udah lama sih aku gambarnya, tapi tetep kayak nggak ada perkembangan gitu buat lipetan baju di baju warna coklat. Why? Kayak aneh aja gitu. Dan ya setelah menghabiskan waktu yang banyak untuk nge-shading baju doang, dan akhirnya selesai juga. Aku cuman lama di baju dan sisanya sih gampang aja ya kan. Dan ya setelah karakter selesai, aku lanjut ke shading background. Di shading background tidak ada yang gimana-gimana karena cuma butuh tembok kosong doang dan papan tulis. Ini masalah kedua, yaitu ngebuat awan. Aku masih nggak bisa buat awan manual gitu, selalu pakai brush. Di sini aku coba buat awan manual dan kalian lihat sendiri hasilnya. Jelek. Dan ujung-ujungnya aku pakai brush lagi. Di sini langitnya aku buat biru keoranye gitu ya, karena aku suka banget pemandangan kayak gini. Udah beberapa kali aku pakai. Kalian bisa lihat di sini dan ya sering aku pakai warna langit yang senja gitu, karena ya kesan tone itu jadi hangat gitu ya. Jadi lebih gampang untuk shading juga. Dan untuk bayangannya di sini aku pakai teknik multiply kayak biasa, menggunakan warna coklat karena ini tone-nya hangat ya kan. Kalau dingin pakai warna ungu. Dan ya mungkin itu aja yang bisa aku ceritain tentang aku yang nge-fan art Reiko ini. Sekali lagi, baca sih manganya. Karena menurutku manganya itu seru banget dan menarik ya. Karena aku udah sedikit trauma sama manga yang tipe segini karena semenjak baca Domestika Nojo. Itu manga full NTR dah, sumpah. Nyebelin banget. Gimana? Oh iya, gimana kalau kita gambar Domestik no Kanojo ya? Karena aku masih sebel banget sama endingnya. Kalau kalian baca manganya itu ngeselin banget endingnya, sumpah. Itu ending tertolol di muka bumi. Jadi ya udahlah ya, mungkin itu aja cerita aku tentang aku nge-fan art Reiko kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.